Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Ulan Ramadhani kelas 11 TJKT2. Di sini saya akan membahas bab 12 yaitu VPN tunneling. Di sini ada terdapat beberapa daftar isi. Nah, yang ini juga. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep VPN tunneling. Jadi di sini Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui menggunakan internet dengan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Lalu untuk cara kerjanya, yaitu memanfaatkan membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet dengan tunneling, yaitu seperti gambar di sini. Di sini terdapat ada 4 jenis VPN tunneling, yaitu yang pertama ada OLIP, lalu yang kedua ada PPTP, yang ketiga ada LTP, dan yang keempat ada OpenVPN. Nah, lalu kita ke materi yang setup topology. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalnya, terdapat satu perusahaan yang cakupannya lumayan besar dan perusahaan tersebut memiliki kantor-kantor pusat dan kantor cabang. Masalahnya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik biasanya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya, teman-teman. Untuk ISP-nya, itu saya menggunakan yang CloudNet. Kalian bisa menggunakan yang CloudNet agar bisa mendapat IP kelas A. Lalu di sini kenapa kabelnya itu tidak lurus? Dikarenakan saya menggantinya menjadi bezier, bukan yang straight ya teman-teman. Lalu untuk ini garis yang diantara router pusat dan router cabang kalian bisa tambahkan dengan klik kanan lalu klik line terus isikan di sini tunnel. Lalu untuk mengganti warnanya kalian bisa ganti di sini. Di sini untuk router 1 dan router 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VPC 1 dan VPC 2 sudah dihubungkan, dan untuk VPC 1 sudah terkoneksi dengan mikrotik yang pusat. Kemudian VPC 2 sudah dihubungkan ke mikrotik yang cabang. Nah, kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Di sini kita buka terlebih dahulu terminal pusatnya. Lalu kita ketikkan dengan sistem identity setname sama dengan admin pusat. Kalau sudah kita enter, nah di sini untuk namanya sudah tergantikan ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mendisablekan IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP -client disable number sama dengan 0. Nah, kemudian saya akan membuat IP router pusat dengan static. Lalu kita ketikkan IP address sama dengan 10.137.175/24. Untuk interface-nya kita menggunakan yang header 1. Lalu sudah kita enter. Kemudian kita coba ketikkan IP address. Nah, di sini sudah ganti menjadi 175 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa tambahkan IP root-nya dengan perintah IP root add gateway sama dengan 10.0.137.1 enter. Kemudian kita ketikkan IP DNS server sama dengan
8.8.8.8. Nah, jika sudah, kita ke router cabang. Nah, kemudian kita ke router cabang. Di sini saya ketikkan IP address print terlebih dahulu untuk melihat IP-nya. Lalu kalian bisa ketikkan system identity set name untuk mengganti nama mikrotiknya menjadi r-min cabang. Lalu kalian bisa ketikkan IP DHCP min client disable number sama dengan 0. Lalu bisa tambahkan IP yang 176. Lalu kalian cek lagi untuk memastikan apakah sudah tertambahkan apa belum. Selanjutnya bisa menambahkan IP root dan gateway seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8, kemudian enter. Lalu kita coba ping 88. Nah, hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, setelah di router cabangnya sudah TTL ping 88-nya, kalian bisa ke command prompt, kemudian run as administrator, lalu ketikkan root at 10.0.137.0 maksudnya 225, kemudian IP VMware. Dan jika sudah oke, kita bisa ping yang router pusat. Tadi kita menambahkan router pusat itu IP-nya 175. Dan jika hasilnya sudah TTL, berarti sudah berhasil. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kita menggabungkan materi yang ketiga, 4, dan kelima. Di sini itu ada EOIP konfigurasi, EOIP menghubungkan antar klien, dan EOIP client connection to internet. Jadi, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik. Network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux, namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Di sini ada dari interface ke interface add, kemudian ada EOIP tunnel. Kemudian kalian bisa ke Windows. Lalu kita login yang router pusat yaitu 175. Lalu kita ke interface, kemudian kita tambahkan yang EOIP tunnel. Untuk namanya, sini kita beri nama EOIP min tunnel min to min cabang. Kemudian untuk remote address-nya kita isikan IP router cabang yaitu 10.0.1.1.176. Lalu tunnel ID-nya kita tambahkan 100, kemudian bisa apply, lalu oke. Kemudian kita ke Winbox yang router cabang. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, interface, lalu plus, kemudian EOIP tunnel. Untuk namanya kita ganti to pusat. Lalu untuk remote address-nya 10.0.1.1.175. Tunnel ID-nya sama 100, kemudian bisa apply, lalu oke. Dan bisa dilihat di sini ada informasi R, yang artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya di sini sudah running. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antar kliennya. Untuk menghubungkan kedua perangkat kita bisa menggunakan fitur bridge. Kita masuk ke router pusat, kita ke menu bridge, lalu kita plus. Untuk name bridge-nya kita ganti menjadi bridge min or min EOIP, kemudian apply, lalu oke. Kemudian di bagian port kita klik plus. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan yang Enter 2, kemudian bisa apply, lalu oke. Kemudian kita plus lagi. Untuk interface-nya kita menggunakan yang EOIP tunnel to cabang, dan apply, lalu oke. Nah, di sini
Kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge, lalu kita lakukan ke router cabang. Kita masuk ke router cabang, kemudian ke bridge. Sini kita klik plus, lalu untuk namanya kita ganti menjadi bridge min EOIP. Kemudian apply, lalu oke. Lalu ke port kita plus, untuk interface kita pakai enter 2, apply oke. Kita plus lagi, kemudian ini kita ganti menjadi EOIP tunnel to pusat. Kemudian kita akan melakukan tracing di kedua VPC ini. Kita buka yang VPC 1, tekan IP 192.168.1.6/24, lalu enter. Kemudian ke VPC 2, tekan IP 192.168.1.7/24, lalu enter. Dan jika sudah dikonfigurasi IP seperti ini, lalu kita bisa coba test ping dari router cabang ke pusat. Di sini kita coba ping 192.168.1.6. Nah, sini akan TTL ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat klien agar bisa akses internet. Kita bisa setting IP address-nya dan gateway-nya pada interface bridge. Kita ke router pusat. Nah, di sini kita ke IP, kemudian addresses. Kita klik plus. Untuk address-nya kita isikan 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan yang bridge for EOIP, kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita ke firewall, kemudian NAT, kita plus. Untuk chain-nya itu menggunakan yang RSC NAT. Kemudian untuk out interface kita menggunakan yang enter 1. Untuk action-nya kita ganti menjadi masquerade, apply, lalu oke. Nah, kemudian lakukan hal yang sama di router cabang. Ini IP-nya 1.2 ya teman. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan yang bridge juga, lalu apply oke. Kemudian ke firewall NAT, kemudian plus. Di sini RSC NAT. Untuk out interface-nya menggunakan enter 1, lalu action-nya masquerade, apply, lalu oke. Kita buka terminal VPC 1. Di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6/24, lalu 192.168.1.1/24, kemudian enter. Lalu ketikkan IP DNS ya, IP DNS 8.8.8. Kemudian kita coba 88. Hasilnya akan TTL ya teman. Lalu kita coba juga di VPC 2. Kita ketikkan IP 192.168.1.7/24, lalu 192.168.1.100/24. Maaf, ini salah, 1.2. Kemudian kita isikan IP DNS-nya. Kemudian kita coba ping 88 juga. Nah, di sini juga hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada PPP atau point to point protocol. Kemudian selain itu juga ada PPTP, konfigurasi PPTPN, static routing, dan tes koneksi. Jadi, point-to-point protokol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi, jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman EOIP. Lalu ada router OS yang mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, ASTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Nah, PPTP juga merupakan salah satu tanda yang menyediakan skripsi yang melalui IPTP. IPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Di PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Router OS yang mendukungnya adalah PPTP client dan server. PPTP menggunakan CPL 723 dan IP protokol 47 generic routing solution yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Langsung saja kita lakukan konfigurasinya.
Di jaringan adalah router pusat dan yang menjadi klien adalah router cabang. Kita konfigurasikan router pusat terlebih dahulu. Kita buka yang Winbox router pusat. Di sini kita ke IP kemudian addresses. Lalu di sini untuk IP yang kita konfigurasi sebelumnya bisa kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita plus addressnya, kita tambahkan 192.168.1.1 plus 24. Kemudian enter 2, apply OK. Selanjutnya bisa kita setting pada router pusat DHCP servernya sehingga VPC ini bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa ke IP kemudian DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini DHCP server interface-nya kita menggunakan yang enter 2. Di sini kita bisa next terus. Jika sudah, kita bisa ke Winbox router cabang, kemudian IP, kemudian address. Kita klik plus, lalu addressnya kita isikan 192.168.1.2/24. Salah, titik 2.1/24. Kemudian untuk ethernya itu menggunakan ether 2, mau apply kemudian OK. Kemudian kita ke DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini kita menggunakan yang ether 2. Di sini kita menggunakan yang ether 2. Lalu kita bisa next terus. Nah, di sini kita sudah bisa request IP DHCP di VPC. Kita ke terminal VPC 1, tekan IP DHCP, lalu enter. Nah, di sini akan muncul DORA dan IP-nya. Di sini saya mendapatkan IP 1.254. Kemudian di VPC 2 kita ketikkan IP DHCP juga, kemudian enter. Nah, di sini IP-nya 2.254 ya teman. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan konfigurasi yang PPTP. Kita ke Winbox yang router pusat, kemudian kita ke PPP, kemudian kita pilih yang PPTP server, kita centang yang enable, lalu apply kemudian OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server harusnya menggunakan username dan password. Ini kita ke PPP, kemudian ke secret, kemudian kita plus. Untuk name-nya saya akan ganti menjadi PPTP min bulan. Kemudian untuk passwordnya 1-5. Lalu untuk service kita menggunakan yang PPTP. Untuk local address-nya kita isikan 10.10.10.1 hingga proses. Kemudian remote address-nya 10.2. Kemudian bisa apply lalu OK. Lalu kita bisa konfigurasi PPTP pada klien. Kita buka Winbox router cabang, kemudian kita ke PPP, lalu PPTP. Nah, di sini kita klik new, kita ke yang PPTP klien. Kemudian untuk di bagian general ini tidak usah diapa-apakan, biarkan secara default. Kemudian untuk dial out-nya, connect to-nya kita ke 10.0.137.175. Untuk usernya yaitu PPTP min ulang. Untuk passwordnya 1-5. Kemudian bisa apply lalu OK. Di sini sudah terdapat tanda R yang artinya running. Lalu selanjutnya kita akan melakukan routing statik pada router pusat. Kita buka Winbox router pusat, lalu kita ke IP, kemudian route, kemudian selanjutnya kita klik plus. Kemudian untuk DSP addressnya kita isikan 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita isikan dengan 10.10.10. Karena jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC 2, maka ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut, karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung.
Selanjutnya kita bisa lakukan routing juga pada sisi klien. Kita buka router cabang, lalu ke IP, kemudian routes, kita plus, lalu untuk addressnya kita isikan 192.168.1.0/24. Nah, untuk gateway-nya 10.10.10.1, kemudian apply lalu oke. Nah, kemudian kita ke VPC 1, kita coba ping 192.168.2.254, maka hasilnya akan TTL. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada L2TP, yaitu yang pertama ada L2TP konsep, L2TP IPsec, dan L2TP static routing dan tes koneksi. L2TP adalah salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, yaitu Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDP port, yaitu 1701. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Nah, ini kita di Winbox router pusat. Nah, ini kita ke PPP, kemudian kita ke L2TP server. Ini kita centang enable-nya. Kemudian use IPsec-nya kita yes. Lalu untuk IPsec secret-nya kita tekan secret. Kemudian bisa apply, lalu oke. Nah, sama seperti konfigurasi yang sebelumnya, kita akan membuat klien mengakses server yang akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita bisa pergi ke secret, lalu kita klik plus. Untuk name-nya saya namakan L2TP min1, lalu passwordnya 1-5. Untuk service-nya kita ganti menjadi L2TP. Nah, untuk profile default, untuk profile yaitu default, untuk profilnya kita default encryption. Lalu local address-nya kita isikan 172.19.1.1. lalu untuk remote address-nya 172.16.1.2. kemudian bisa apply lalu oke. Nah, maka nanti kedua interface akan otomatis terkonfigurasi dengan IP yang tadi. Selanjutnya kita ke konfigurasikan di Winbox router cabang. Sini kita ke L2TP yang klien. Di sini kita default saja, langsung ke dial out. Kita connect to-nya ke 10.0.137.175. Terus untuk usernya L2TP min1, kemudian masukkan password tadi. Nah, ini untuk profilnya default encryption. Lalu kita use IPsec. Sini kita isikan secret, lalu bisa apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi statik dari router pusat maupun router cabang. Kita ke router pusat, kemudian IP lalu root, kita klik plus. Untuk DST addressnya kita isikan 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway-nya kita isikan 172.16.1.2. kemudian bisa apply lalu oke. Lalu kita ke router cabang, kita sama ke routes. Di sini kita tambahkan IP 192.168.1.0/24. untuk gateway-nya 172.1.1.1, kemudian bisa apply lalu oke. Kemudian kita bisa melakukan pengujian di kedua VPC. Nah, di sini saya sudah coba ping di VPC 1, hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kemudian kita ke materi yang ke-12, 13, 14, dan 15 yaitu PPOE.
Di sini terdapat PPOE konsep, PPOE setting topology, PPOE konfigurasi, dan PPOE share internet connection customer. Nah, point-to-point protokol atau PPOE over point-to-point protokol over Ethernet atau PPOE merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien yang menggunakan IP public, memberikan kompresi, autentikasi, enkripsi, dan PPOE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru. Seperti biasa untuk ISP atau netnya menggunakan yang CloudNet. Nah, ini routernya saya ubah namanya menjadi Ermin ISP dan Ermin Ulan. Di sini kita buka terminal router ISP. Terus kita ketik IP address string. Kemudian kita ubah hostname-nya. Kemudian kita ke router ulang. Nah, ini saya ada di router ulang. Kemudian kita sama ganti hostname-nya. Nah, lalu di router yang ISP ini saya ketikkan seperti ini dulu agar IP-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 175. Sedangkan yang router WAN di sini itu belum mendapatkan IP. Nah, di sini terdapat dua divisi yang terkonek dengan router customer. Jadi untuk mikrotik pertama kita akan konfigurasikan dengan PPOE server, di mana dia berpindah sebagai ISP, dan mikrotik 2 kita akan konfigurasikan PPOE client, di mana mikrotik kedua bertindak sebagai client. Nah, setelah konfigurasi, kalian harus mengaktifkan fitur romannya terlebih dahulu. Nah, di router ISP kita ketikkan dulu roman set enable .s. Lalu di router WAN juga sama. Lalu kita di sini tekan IP address string. Di sini saya sudah berada di Windows router ISP. Kemudian kalian bisa nyalain Windows. Lalu kita menggunakan IP yang router ISP, kemudian connect to roman di sini. Nah, kemudian kita klik yang router WAN, kemudian connect. Nah, ini yang router WAN ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan PPOE pada router ISP. Kita buka PPP, kemudian PPOE server, kemudian kita plus untuk service name-nya saya ganti menjadi service min PPOE min 1 min R. Terus untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2. Lalu apply, kemudian oke. Kemudian kita akan membuat customer dapat berkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Di sini kita ke secrets, lalu plus untuk name-nya kita ganti menjadi PPOE min 1. Untuk passwordnya 1-5. Nah, untuk service-nya kita pilih yang PPOE. Nah, ini profilnya default saja. Lalu untuk local address kita isikan 192.168.1.1. Nah, untuk remote address kita isikan 192.168.1.2. Kemudian apply, oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PPOE client. Ini kita ke router WAN, kemudian kita pilih yang PPOE client. Ini generalnya menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Jadi sini interface-nya menggunakan Ether 1. Lalu untuk layout-nya
kita usernya menggunakan yang PPP OE awalan. Lalu untuk password 1-5. Untuk profilnya default. Untuk user peer DNS kita centang, dan add default rootnya kita centang. Kemudian bisa apply. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet, namun untuk VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu, kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Kita bisa ke bridge, lalu plus untuk namanya saya ganti menjadi bridge min for min PPPoE min for PPPoE, kemudian apply. Kemudian kita ke ports, sini kita plus. Untuk interface kita ganti menjadi ether 2, lalu bisa apply, lalu oke. Kita plus lagi kita tambahkan yang ether 3, lalu apply oke. Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita ke IP, lalu address, kita tambahkan IP 10.10.10.1/24. Untuk interface-nya kita ganti menjadi yang bridge, apply oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita bisa ke IP, kemudian DHCP server, lalu DHCP setup. Ini kita pilih yang bridge for PPPoE, lalu next. Untuk DNS server kita isikan 88, lalu kita next, kemudian oke. Kemudian kita lanjut konfigurasi NAT. Nah, selanjutnya di firewall kemudian NAT kita plus. Di sini menggunakan chain SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya kita pilih yang PPPoE out 1. Lalu untuk action kita ganti menjadi masquerade. Kemudian bisa apply, lalu oke. Lalu kita akan melakukan pengujian di VPC. Kita buka VPC 1, lalu di VPC 1 kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini nantinya akan muncul barat dan disusuli IP. Kemudian kita juga sama ketikkan IP DHCP di VPC 2. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu PPPoE, limitasi bandwidth pada PPPoE. Nah, jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang di bawah router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Nah, ini maaf ya teman-teman, saya tiba-tiba berubah menggunakan Winbox yang baru karena tadi tiba-tiba di Winbox yang lama ROM-nya hilang, jadi saya download yang baru. Nah, seterusnya kita ke PPP. Nah, di sini kita di interface, kemudian yang ini kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk dial out-nya perhatikan pada profilnya. Di sini menggunakan default. Lalu bisa close dulu. Kemudian kita bisa ke profile. Kita klik 2 kali pada default. Kemudian ke limit. Nah, untuk create limitnya kita bisa isikan 2M per 2M, yang artinya 2 mega per 2 mega. Kemudian bisa apply, lalu oke. Nah, jadi seperti itu contoh dari konfigurasi limitasi bandwidth ya teman-teman. Nah, seperti itu saja penjelasan dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.